Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dista Rizka Malia dengan NIM 103012300095. Jadi, pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil infografis manajemen proyek TIK saya. Jadi, apa sebenarnya manajemen proyek TIK itu? Jadi, secara sederhana, manajemen proyek TIK adalah penerapan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik untuk mencapai tujuan proyek yang berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi. Jadi, tujuannya ini adalah untuk menghasilkan produk atau layanan berbasis teknologi yang sesuai dengan ruang lingkup, waktu, dan biaya yang sudah ditetapkan di awal. Jadi misalnya ketika kita membuat aplikasi perpustakaan digital atau misalnya sistem informasi akademik, itu termasuk proyek TIK. Jadi dalam prosesnya itu, kita perlu mengatur jadwal, tim, biaya, risiko, hingga komunikasi antar anggota, dan semua itu diatur dalam manajemen proyek. Lalu, karakteristik proyek dan operasional. Jadi sebelum masuk lebih dalam, jadi penting untuk membedakan antara proyek dan operasional. Jadi proyek ini bersifat sementara dan unik, memiliki awal dan akhir yang jelas, dan bertujuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru, seperti aplikasi, sistem, atau produk tertentu. Sedangkan jika operasional ini, ia bersifat berulang dan terus-menerus. Lalu dia juga mendukung kegiatan organisasi sehari-hari seperti layanan pelanggan, administrasi, atau produksi. Jadi kalau dari sisi durasi, proyek ini berhenti ketika hasilnya sudah tercapai. Sementara operasional ini berjalan tanpa batas waktu agar bisnis terus berjalan dan berlanjut. Selanjutnya dari sumber daya, jadi proyek ini seringkali terbatas dan berubah-ubah, sedangkan operasional ini lebih stabil. Jadi dari semua ini bisa kita simpulkan bahwa proyek itu fokus pada perubahan dan inovasi, sedangkan operasional itu sendiri fokus pada pemeliharaan dan keberlanjutan. Contohnya jika membuat aplikasi e-learning itu adalah proyek. Tetapi jika kita mengelola sistem e-learning-nya setiap hari itu merupakan tugas dari operasional, kegiatan operasional. Lalu ada jenis organisasi proyek. Jadi struktur organisasi ini menentukan seberapa besar wewenang project manager dan bagaimana tim ini bekerja. Jadi di sini ada 3 jenis utama. Yang pertama itu ada fungsional. Jadi di fungsional ini, staf itu dikelompokkan berdasarkan divisi atau bidang keahliannya sendiri. Jadi di sini peran project manager itu kecil karena keputusannya lebih banyak diambil oleh manajer fungsional. Lalu contohnya itu misal ketika proyek di dalam perusahaan besar yang setiap bagian itu memiliki tanggung jawabnya sendiri, seperti punya divisi masing-masing nih, kayak mungkin seperti ada bagian TI, keuangan, dan SDM-nya itu sendiri. Lalu yang kedua itu ada matriks. Jadi di matriks ini sendiri juga terbagi menjadi 3, yaitu ada weak matrix. Jadi weak matrix ini merupakan project manager itu berperan sebagai koordinator. Lalu yang kedua ada balance matrix, yaitu kekuasaan ini dibagi rata dengan manajer fungsional. Lalu ada strong matrix, yaitu project manager memiliki otoritas yang paling besar di sini. Jadi struktur ini itu sering dipakai di perusahaan teknologi karena membutuhkan kolaborasi lintas tim. Lalu yang terakhir, yang ketiga ada projectize. Jadi di projectize ini struktur itu di mana seluruh timnya fokus sepenuhnya pada satu proyek. Jadi project manager ini sendiri memiliki kendali penuh atas sumber daya dan keputusannya. Jadi biasanya digunakan untuk proyek besar yang kompleks, misalnya pengembangan sistem baru di level nasional. Lalu selanjutnya ada project manager, proses manajemen proyek. Jadi di proses ini ada 5, yaitu yang pertama ada inisiasi. Jadi ini merupakan tahap awal di mana kita menetapkan project manager, lalu menentukan tujuan, serta mengidentifikasi stakeholder-nya. Jadi maksud stakeholder di sini itu kita menentukan siapa yang terlibat dalam proyek dan apa hasil yang ingin kita capai. Lalu yang kedua ada planning atau perencanaan. Jadi ini merupakan tahap yang dimana kita membuat WBS, yaitu Work Breakdown Structure.
Ya, lalu kita menyusun jadwal proyek seperti Gantt chart, lalu membuat anggaran serta rencana risikonya. Jadi tahap ini tuh sangat penting karena menjadi dasar untuk mengatur seluruh proses proyek. Lalu yang ketiga ada executing, yaitu pelaksanaan. Jadi di tahap ini di mana rencana proyek ini dijalankan. Lalu tim bekerja sesuai peran masing-masing untuk menghasilkan output sesuai target yang telah ditentukan. Lalu yang keempat ada monitoring dan controlling, yaitu pemantauan dan pengendalian. Jadi di tahap ini kita memastikan proyek ini berjalan sesuai rencana dan memantau progres, biaya, serta kualitasnya. Jadi jika ada penyimpangan harus segera dilakukan perbaikan. Terakhir yang kelima ada closing, yaitu atau penutupan. Jadi ini merupakan tahap akhir di mana proyek ini ditutup secara resmi. Jadi semua hasil diperiksa, lalu dokumentasi disimpan dan dilakukan lesson learn atau evaluasi agar bisa menjadi pembelajaran untuk proyek berikutnya. Jadi kelima tahap ini itu menggambarkan bahwa proyek itu tidak hanya tentang eksekusi, tetapi juga tentang perencanaan, pengawasan, dan evaluasi yang matang. Lalu di sampingnya merupakan ada sertifikasi manajemen proyek yang dapat diambil. Yang pertama itu ada PMP atau Project Management Professional. Jadi sertifikasi ini global berbasis standar PMBOK yang berfokus pada praktik terbaik manajemen. Jadi ini sertifikasinya diterbitkan oleh PMI atau Project Management Institute. Lalu yang kedua ada PRINCE2 atau PRINCE2 yaitu Project in Control Environment. Jadi sertifikasi dari Inggris ini yang menekankan pada kontrol tahapan proyek yang diterbitkan oleh Axelos. Lalu yang ketiga ada PMI ACP atau Agile Certified Practitioner. Jadi ini tuh sertifikatnya cocok untuk manajemen proyek yang metode agile yang fleksibel. Ini diterbitkan oleh PMI. Lalu yang keempat ada MSF, yaitu Microsoft Solution Framework. Jadi sertifikasi ini berfokus pada pengembangan Solidified TI dan penerapan proyek berbasis teknologi yang diterbitkan oleh Microsoft sendiri. Lalu yang terakhir yang kelima yaitu ada Stepwise, yaitu metodologi dengan pendekatan bertahap step by step untuk perencanaan proyek yang sistematis diterbitkan oleh Mandor. Lalu yang terakhir ada tools manajemen proyek. Jadi agar semua proses yang tadi bisa berjalan dengan efektif, jadi kita juga harus mengetahui nih alat-alat bantu atau tools yang digunakan pada manajemen proyek. Jadi berdasarkan skalanya, tools ini dibagi menjadi beberapa kategori. Ada low end, mid range, high end, dan open source. Yang pertama ada low end. Jadi toolsnya itu seperti Trello dan Asana. Jadi tools ini tuh cocok untuk proyek kecil atau tim yang baru belajar mengatur tugas, serta tampilan visualnya itu sederhana. Jadi sangat cocok untuk proyek kecil dan yang baru belajar. Yang kedua ada mid-range tools, yaitu seperti Microsoft Project. Jadi ini tuh dilengkapi fitur seperti jadwal, laporan, dan dapat digunakan oleh banyak pengguna sekaligus. Yang ketiga ada high-end tools, jadi seperti Oracle, Primavera, dan Jira. Biasanya digunakan oleh perusahaan besar karena bisa mengintegrasikan banyak proyek dalam satu tim atau dalam satu sistem. Terakhir ada open source tools, yaitu seperti itu Plain atau Open Project. Jadi ini adalah pilihan gratis dan fleksibel yang cocok untuk organisasi pendidikan atau startup kecil. Jadi dengan kita menggunakan tools ini tuh tim kita bisa memantau nih progres berbagai dokumen dan memastikan semua anggota itu memahami tugas dan tenggat waktunya masing-masing. Jadi dari keseluruhan materi ini dapat kita simpulkan bahwa manajemen proyek TIK adalah kombinasi antara teknik, strategi, dan kepemimpinan. Jadi keberhasilan proyek tidak hanya tergantung pada kemampuan teknis, tetapi juga kemampuan mengelola waktu, sumber daya, risiko, dan komunikasi dalam tim. Jadi prinsip ini bisa kita terapkan mulai dari sekarang, misalnya saat mengerjakan tugas kelompok atau merancang aplikasi sederhana,
agar terbiasa berpikir sistematis dan terstruktur, layaknya manajemen proyek. Jadi dengan menerapkan manajemen proyek yang baik, kita bisa menghasilkan karya teknologi yang tepat waktu, efisien, dan bernilai tinggi. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.